Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian Islam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Khairil Abror hanya di Lentera Inspirasi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para santriwati, anak-anakku sekalian yang saya hormati, mari pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah hadrat Allah SWT, di mana pada malam ini dengan berkat taufik dan inayahnya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuajah lagi pada acara pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Salawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Untuk dimaklumi, judul pengajian kita ini masih itu 7 macam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hidupkan. Ini bagian yang ketiga. Pernah kita sampaikan yang pertama qiyamul lail sudah, kemudian yang kedua tadabburil Quran, kemudian yang ketiga salat berjamaah, yang keempat salat duha, yang kelima bersedekah. Nah, ada perlu yang saya ralat itu waktu saya bicarakan mengenai sedekah. Saya mengatakan 500.000 itu salah, itu yang benar 500 rupiah itu. Nah, terus saya kasih jam 7, jam 8 saya dikasih 7.000. Bukan 500.000, tapi 500 rupiah. Itu untuk dimaklumi. Nah, sekarang kita ke nomor 6 dan nomor 7 insyaallah kita selesaikan. Nomor 6 adalah dawamul wudu. Kata dawam itu senantiasa menjaga wudu. Begitu kita batal wudu gitu. Itu ada konon itu Abdul Qadir Jailani itu selama 40 tahun tidak pernah batal katanya. Batal wudu. Nah, itu yang disebut namanya dawamul wudu. Dalilnya kita ngambil dari keterangan Al-Faqih itu. Rasulullah SAW bersabda, akan kutunjukkan amalan yang mampu melenyapkan dosa dan meninggikan derajat. Itu sabda Rasul. Akan kutunjukkan amalan yang mampu melenyapkan dosa dan meninggikan derajat. Kata beliau itu ada 4 macam itu. Yang pertama, menyempurnakan wudu di saat kesulitan musim dingin. Jadi basuh tangan, berkumur, masukkan air ke hidung, membasuh muka, basuh tangan sevideo siku, menyapu setengah kepala, menyapu 2 telinga, membasuh 2 kaki dengan sempurna. Di saat waktu itu dalam keadaan yang sangat dingin. Kalau di sini mungkin di Sembalun itu.
terlalu dingin di sana itu. Dan juga seperti ada di Malang itu namanya apa saya itu pernah saya minap satu malam itu, ada di situ luar biasa dinginnya itu. Di puncak lagi, kita ada hotelnya di puncak. Kota Batu. Jadi saya sudah minap di Kota Batu. Di situ kelihatan dinginnya itu kelihatan itu, kayak asap dia itu. Pakai selimut tidak ada artinya. Nah, mungkin semacam itu dinginnya, tapi kita bisa menyempurnakan wudhu kita. Nah, ini yang mampu melenyapkan dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menyempurnakan wudhu di saat kesulitan atau musim dingin. Kemudian yang kedua, sabda Rasul, sabar menderita. Sabar menderita ketika kita menerima musibah. Misalnya kita sakit, itu kan, kita sabar. Nabi mengatakan, as-sabru murrun wal akibatu halu minal asali. Sabar itu memang pahit, tapi balasannya lebih manis daripada madu. Biasa kalau orang menderita itu banyak ingatnya kepada Allah, ya. Kalau orang senang tidak begitu banyak dia ingat. Contohnya kemarin gempa, ya. Gempanya berapa bulan itu? 3 bulan. Ya itu semua orang zikir aja itu. Begitu dia mulai gempa, astagfirullah, innalillah, la haula quwata illa billah, Allahu akbar. Tidak ada yang maki-maki, itu semua zikir itu. Jadi itu hikmahnya kalau kita dalam keadaan menderita. Itu. Coba contohnya orang sakit gigi itu, terus dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Coba makan ayam itu, tidak ada orang zikir makan ayam. Begitu. Nah, itulah hikmahnya orang menderita. Jadi kalau kita menerima musibah, sabar. Kalau kita menerima nikmat, syukur. Itu yang kedua. Ini yang bisa mampu melenyapkan dosa dan meninggikan derajat. Kemudian yang ketiga, aktif sholat berjamaah di masjid. Bagaimana nih? Aktif di masjid? Ya. Dari mulai sama-sama takbiratul ihramnya dengan imam? Betul? Ya. Kadang itu waktu orang kamat baru dia kencing. Ada yang begitu? Ada. Nah itu kan tidak bisa melenyapkan dosa kalau itu. Itu namanya melenyapkan kencing setan aja itu. Ya. Nah, itu yang ketiga, aktif salat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, menantikan salat sesudah melakukan salat fardu yang pertama. Itu kalau tidak ada kegiatan. Misalnya habis salat maghrib, nunggu sampai isya. Sambil kita salat awabin yang 6 rakaat. Itu. Nah ini mengenai tentang kelebihan menjaga wudu. Perlu diketahui wudu ini bagian daripada toharah, bukan anak. Bagian daripada apa? Bersuci. Nah di dalam kitab Nasaihuddin ya dikatakan kamalut toharah, menyempurnakan bersuci.
wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha. Sebagian daripada cara memelihara salat, sebagian cara memelihara mendirikan salat dengan apa? Kamalut taharati, dengan menyempurnakan bersuci. Kamalut taharati, menyempurnakan bersuci, wal ihtiyatu fiha, dan berhati-hati padanya, terutama fil badani. Coba periksa badan kita, dibersihkan badan kita. Misalnya waktu mandi haid, nifas, atau di waktu wudu. Mungkin ada di anggota wudu kita itu sesuatu yang menghalangi sampai air, misalnya getah itu kan, atau kutek, kan semacam cat itu ya, itu kutek itu. Boleh berkutek tapi jangan sampai kena kulitnya, ya sebaiknya jangan. Tuh. Nah, terutama sekali fil badani. Tolong bersih, jangan sampai ada nanti tatuk-tatuk. Ada yang bertato nih? Tidak ada ya. Anehnya sekarang orang pakai tato itu hal-hal yang tidak berani kita lihat tempat tatuknya. Ada di gangsingnya ada. Nah itu. Kalau orang bertato itu, yang mentato masuk neraka, yang ditato masuk neraka, yang minta ditato masuk neraka. Itu bisa menghalang masuknya air wudu atau mandi kita. Apalagi perempuan itu terlalu banyak dia itu wudu kan, mandinya aja ada mandi junub, namanya mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Tuh, makanya perhatikan sekali jangan sampai ada badan kita kotoran. Misalnya kuku terlalu panjang. Ada yang melihara kuku ini. Nah, itu. Di situ ada kotorannya, di sana itu air enggak nyampe nanti. Nah, kalau enggak nyampe berarti wudunya enggak sah gitu. Tolong dipotong aja tuh, motong kuku dengan hukumnya sunat. Kenapa ada perlu kuku panjang itu? Karena memotongnya dapat pahala gitu. Bulu ketiak, ada bulu ketiak kan? Ya, kenapa perlu ada bulu ketiak? Karena mencabutnya dapat pahala. Bulu ari-ari. Tahu nama bulu ari-ari? Ya. Bulu ari-ari, kenal nama bulu ari-ari? Yang itu bulu kelamin itu. Bukan. Kalau itu sunat dikuris itu kan, dicukur. Itu. Nah, itu. Nah, kalau kumis sunat juga dicukur, tapi kalau jenggot ada katakan dibiarkan aja. Nah, itu yang dimaksud taharah dalam badan itu tadi itu. Kemudian wathaubi, perhatikan kesucian di dalam pakaian. Apalagi kita mau berjamaah atau ini termasuk berjamaah namanya. Pakai kerudung tidak pernah dicuci 1 bulan. Itu. Sehingga kita tidak bisa membedakan apakah bau kerudung ini atau bulu ketiak. Gitu. Nah ini kan. Jadi makanya kalau khusus zinatakum inda kulli masjid, ya ambillah pakaianmu ketika kamu mau sholat. Perhatian wasaubi, pakaian itu. Yang sunat pakai pakaian yang putih gitu. Apalagi wal makani, tolong
pelihara itu kesucian tempat. Tempat itu banyak itu. Tempat masjid, tempat musalla, tempat pondok pesantren, tempat tidur, tempat di mana aja tempat kita tolong dibersihkan itu. Terutama waktu tempat kita sholat itu. Nah itu sehingga Nabi mengatakan at-tuhuru miftahus sholati. Bersuci itu anak kunci sholat. Jadi kalau sucinya tidak benar, sholatnya tidak namanya anak kunci. Kita bisa masuk ke rumah kalau ada anaknya, ada kunci tapi anaknya tidak ada. Tidak bisa masuk. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak sempurna bersuci kita, bagi sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Athir namanya dalam kitab Nihayah. Kemudian dalam hadis yang lain mengatakan wa fil haditsil akhar at-tuhuru syatrul imani. Bersuci itu bagian daripada iman. Jadi kalau orang-orang tidak dekil-dekil itu berarti tidak beriman. Gitu. Kotor-kotor, giginya kuning, tai matanya keluar, tengengenya menyumbat hidungnya sehingga tidak bisa bernapas. Gitu. Berarti orang-orang itu tidak beriman. Termasuk isbaghul wudu, menyempurnakan cara wudu. Wa taslitihi, dan meniga-nigainya. 3 kali basuh tangan, 3 kali nyapu kepala dan seterusnya. Min ghairi waswasatin. Jangan wudu itu terlalu waswas. Karena ada orang wudu itu sampai berkali-kali begini. Nawaitul wudu itu sampai 5 kali 6 kali itu. Itu tidak baik itu karena dia waswas. Sudah saya katakan kalau waswas itu datang dari mana? Dari setan. Wala israf. Jangan berlebihan memakai air. Tuh. Seharusnya 3 kali sampai 5 kali 6 kali. Fa innal waswasata fit taharati was salati, bahwasanya orang-orang waswas di dalam bersuci dan salat min amali syaitani, itu termasuk daripada amal setan. Yalbasu bi ala man qalla ilmu, biasa orang yang seperti itu adalah orang yang sedikit ilmunya, da'fu aqluhu, dan daif akalnya. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana kata orang salaf. Ulama salaf itu maksudnya anak-anak sebelum mazhab. Kalau di zaman Nabi namanya zaman Nabi. Terus zaman sahabat, terus zaman tabi'in, terus zaman tabi'in. Terus zaman mazhab. Apa katanya? Al-waswasatu min jahli bis sunnati aw khabalin fil aqli. Orang waswas itu dia bodoh dengan sunnah, atau dia termasuk orang yang sudah rusak akalnya. Wa madhhabus salafi fi taharati huwal madhhabul mahmudu fi jami'il asya'. Mazhab salaf pada bersuci dialah mazhab yang terpuji dalam segala sesuatunya. Fa innahumul qudwatu, dialah menjadi ikutan kita. Wa bihimul uswah, juga jadi suri tauladan kita. Wa tajdidu wudu li kulli salatin minas sunnati, memperbaharui wudu setiap kita salat itu termasuk sunnah.
begini anak-anak yang tajdidul wudu itu, misalnya kita sudah wudu, dipakai sholat, belum batal lagi wudu, itu namanya tajdidul wudu. Tapi kalau belum dia pakai sholat itu lagi wudu, bukan namanya tajdidul wudu gitu. Ngerti? Jadi kita wudu, lalu kita sholat, lagi wudu. Nah, wudu lagi ini hukumnya sunat, bukan wajib. Gitu. Tapi kalau dia wudu belum batal, tapi dia belum sholat, dia belum pakai sholat, itu bukan namanya tajdidul wudu. Wadawamu alal wudu'i, orang-orang yang menjaga wudu, orang yang terus menjaga wudu itu mutlakan, secara mutlak, mahbubun, dicintai. Dia itu mahbub, orang yang dicintai, karena dia senantiasa dalam keadaan suci. Wa fihi manafi'un katsira, orang yang dawam wudu itu banyak manfaatnya. Saya saja sudah wudu 3 kali baru nih, 3 kali. Habis wudu sholat, habis sholat lagi mau kencing lagi wudu gitu. Nah ini, jadi saya 3 kali wudu nih, tadi itu sudah 3 kali. Balagna, telah kami sampaikan. Anallah ta'ala qala li Musa alaihissalam, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, idza asabatka musibatun, apabila kamu ditimpa suatu musibah, wa anta la ghairi taharatin, sedangkan kamu tidak dalam keadaan suci, fala talumanna ila nafsaka, jangan kamu salahkan siapa saja, kamu salahkan dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita wudu itu adalah kita bersama malaikat terus itu. Gak berani setan itu datang sama kita. Kayaknya kalau batal wudu. Orang bisa kena dengan bermacam-macam sihir atau apa itu, karena dia tidak suci. Biasa yang tidak bersih itu biasa apa yang mengerumuni dia? Lalat kan? Nyamuk itu kan? Hanya orang-orang yang suka tidak suci itu dikerumuni oleh setan, dikerumuni oleh hawa nafsu. Waqad waradatil ahadits sahih, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, annaman tawaddoa, bahwasanya orang-orang yang berudu, fa ahsanal wudu'a, maka diperbaiki cara wudunya. Kadang-kadang semua itu wudunya tampar-tampar, belum secara rata itu. Tapi kemarin ada saya lihat di Mekah itu tahun 2019 itu di masjid, dia pakai air satu itu air aqua yang kecil itu. Digitu-gitukan aja gitu kok begitu, diosap-osap ndak dibasuh itu. Fa'asandal wudu'a, maka diperbaiki wudunya, kharajat jami'u khatayah min a'dha'ihi, keluarlah semua kesalahannya dari anggota-anggotanya. Wa dakhala fi sholatin naqiyyan minadz-dzunub, dia masuk dalam mengerjakan salat, maka dia bersih itu daripada segala dosa. Nah, baru orang itu bisa berfungsi sholatnya mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kita bisa mencegah diri kita daripada pekerjaan keji dan mungkar. Nah, kalau tidak bisa begitu, dari wudunya mungkin sudah salah itu, tidak sempurna wudunya. Nah, kalau kita basuh tangan, mungkin keluar dosa kita dari tangan kita. Kalau kita berkemumur, keluar dosa kita dari mulut kita. Kalau kita memasukkan air dalam hidung, keluarlah dosa kita dari hidung, muka, dan seterusnya. Nah, itulah cara kita untuk
memperbaiki wudu. Nah, ini yang pertama, sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, adalah istighfar. Nah, istighfar ini riwayat dari Ali karramallahu wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Istighfar itu bina'lit talabi namanya itu. Minta ampun. Nah, kita ngambil dalil dari riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, maktubun haulal arsy, tertulis di sekeliling aras, qabla an yakhluqa bi arba'ati alafi amin, sebelum diciptakan 4.000 tahun. Di situ tertulis apa? Wa inni laghaffarun liman taba. Allah berfirman, aku akan mengampuni bagi siapa yang bertobat. Wa amana, dan orang yang beriman. Wa amilus sholihan, dan orang-orang yang beramal soleh. Tsumma tada, kemudian kami berikan dia petunjuk. Nah, mengenai tentang istighfar ini banyak juga kita dapat keterangan ini dari kitab Nasaihuddiniyah. Di sini dikatakan wa minal mutaakkidil muhimmin, daripada tauhid yang sangat penting, al-iktsaru minal istighfar, banyak-banyaklah membaca istighfar. Apalagi itu istighfar itu ada yang multi kompleks, yaitu ada istighfar, mungkin pernah saya ajarkan itu, bunyinya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca berapa? 27 kali. Berapa? 27 kali. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca berapa? Coba itu. Bagaimana bunyinya? Oh, belum rata itu. Coba bagaimana? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Coba diulang. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Tuhan yang Maha Besar, li untukku, wali walidayya dan terhadap dua ibu bapa, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, semua orang beriman laki dan perempuan, al ahya yang masih hidup, wal amwat dan yang sudah mati. Jadi sudah sudah merata itu. Hanya kalau kita mau dijauhkan bala itu katanya banyak istighfar. Ramekan masjid, banyak istighfar, dan akor. Itu 3. Pertama apa? Ramekan masjid. Kedua, istighfar di tengah malam. Dan ketiga, akur. Akur itu nama akur. Nah, tidak suka berkelahi. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Muzammil, itu surat yang ke-73, ayatnya ayat 20. Allah berfirman, wastaghfirullaha
Innallaha ghafurur rahim. Dan minta ampunlah olehmu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini perintah kita untuk minta ampun. Mumpung belum ditutup pintu tobat. Kenapa tutup? Napas kita di tenggorokan. Nah, itu kalau di sini sudah sini tempat napasnya, kalau mau tobat nggak diterima tobatnya. Kalau masih di sini napasnya masih, tapi kalau sudah sampai tenggorokan tidak diterima tobatnya oleh Allah. Yang kedua, kalau sudah matahari terbit dari barat, itu sudah ditutup lawang tobat. Sekarang banyak-banyak. Yang tadi itu, Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Nah itu, jadi perintah Allah menyuruh kita banyak-banyak istighfar di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian ada Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Bagaimana firman Allah? Wastaghfir li dzambika. Minta ampunlah bagi dosamu, walil mu'minin, dan bagi seluruh orang yang beriman, wal mu'minat, dan seluruh orang beriman perempuan dan laki-laki. Jadi jangan sampai kita cuma bersifat ego saja, itu untuk diri kita saja, kita tidak perhatikan orang lain. Jadi setiap orang beriman pasti kena, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau kita doa seperti tadi tuh, istighfarnya sebagai tadi ya, Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Kemudian ada juga firman Allah itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Ya, coba dicatat ayatnya, suratnya Az-Zariyat ayat 18. Ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di tengah malam mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashar itu ya waktu kamu bangun tahajud itu. Sempatkan diri nanti tahajud nih, tadi tahajud. Baca tadi istighfar yang tadi itu berapa kali? Ya, itu nanti dibiasakan itu. Apa tadi istighfarnya? Astagfirullahaladzim. Ayat-ayat Al-Quran kita sampaikan. Pertama surat apa tadi? Muzammil. Ayat berapa? 20. Muhammad ayat 9. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 18. Kemudian sekarang sabda Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara." Barang siapa melazimkan istighfar. Kata lazim itu bisa bermakna wajib. Man lazimal istighfara. Barang siapa melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, dijadikan oleh Allah baginya, min kulli hammin farajan, dari tiap-tiap kesusahan jalan keluar. Tuh. Jadi kalau kita susah banyak-banyak istighfar. Makanya istighfar yang tadi itu, insyaallah kita tidak menjadi ham. Ham itu anak-anak ada kan kalau kita
Yakin misalnya, apa nama yakin? Nama yakin itu menghilangkan 3 hal. Pertama namanya menghilangkan hamin. Hamin itu 75% ragunya. Yakinnya cuma 25%. Misalnya kalau kita tanya dia itu, ada Tuhan enggak? Ada, tapi lebih banyak pikirannya mengatakan tidak ada kebanding daripada ada. Itu namanya ham. Tidak bisa, tidak sah akidahnya. Juga tidak bisa dipakai dalam segala hal yang namanya ham. Tapi kalau kita sering beristighfar itu, melazim Ustaz, akan dikeluarkan kita dari ham tadi. Kemudian yang kedua, baru bisa dia yakin, hilangkan syak atau ragu. Nah itu 50% yakin, 50% tidak yakin. 50% mengatakan ada, 50% mengatakan tidak ada. Nah ini, kalau untuk akidah tidak boleh itu. Tidak sah. Tidak sah Islamnya kalau dia mengatakan 50% ada Allah, 50% mengatakan tidak ada Allah. Itu ragu. Tapi kalau di wudu boleh dipakai sah. Misalnya dia sudah wudu gitu, ya. Dia sudah wudu, dia bilang batal apa enggak? Tidak batal. Ngerti? Aku batal pada asalnya apa? Kalau dia mengatakan batal atau tidak, asalnya apa? Asalnya suci kan? Asalnya wudu. Tapi dia ragu tentang apakah dia batal atau tidak. Sama-sama 50%. Boleh dia tidak wudu. Gitu. Tapi kalau dia ragu, aku sudah wudu apa tidak? Berarti apa yang kita kerjakan? Wudu. Karena asalnya tidak wudu. Di sana tempat bisa dipakai sah. Dan akidah tidak boleh. Kemudian yang ketiga, zanni. Zanni itu 75% mengatakan ada, 25% mengatakan tidak ada. Dalam akidah tidak sah, tidak boleh. Itu ya. Tapi kalau waktu boleh. Misalnya waktu asar, waktu zuhur, hatinya mengatakan 70% ada waktu, 25% tidak ada waktu, itu boleh sholat. Itu disebut namanya apa tadi? Zanni. Nah kemudian yang namanya yakin, hilangkan yang 3 tadi. Hilangkan hammi, syak dan waham, disebut namanya yakin. Nah kalau kita lazimkan istighfar, akan hilang hammi kita itu. Wa min kulli dhiqin makhraja. Yang kedua, dengan sebab kita istighfar, kita akan dikeluarkan dari kesempitan. Kulli dhiqin makhraja. Tiap-tiap kesempitan tempat ada jalan keluarnya. Sempit itu banyak itu, bukan baju saja hanya sempit. Kain sempit, jaler sempit, itu bukan itu. Kehidupan kita sempit. Mungkin sempit keuangannya. Ada sempit pacarnya juga ya. Oh ada. Saya sudah umur 30 tahun, tidak ada satu-satu yang SMS katanya. Apa? Hatinya sempit. Kadang-kadang mau gantung diri dia. Ditinggal sama pacarnya, digantung dirinya. Orang enak pengantenan, dia kecekak mati. Susah itu. Ya. Hilang 1, tumbuh 10 gitu. Kan? Apa harus sempit-sempit. Ya. Jadi banyak istighfar, hidupnya tidak sempit. Gitu. Mingkul wa mingkul lidikan makhraja.
Di tiap-tiap kesempitan ada jalan keluar. Apalagi 3 ini. Tadi keluar daripada keraguan, kesusahan ya. Yang kedua dikeluarkan dia dari kesempitan hidup. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, dia akan diberikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Itu sabda Nabi yang pertama. Kemudian ada lagi sabda Nabi mengatakan kalau Rasulullah SAW, tuba lima wajada fi sahifati istighfaran katsira. Bahagialah bagi orang yang terdapat di dalam tulisannya istighfar yang banyak. Ditulis juga dapat pahala yang namanya istighfar. Apalagi dibaca, tulis saja sudah dapat pahala. Wa hasbuka fi fadlil istighfar, cukuplah kelebihan istighfar wa manafihu dan manfaatnya wa fawaidu dan faedahnya. Allah Ta'ala, firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allah mu'adzibahu, Tuhan tidak akan menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, kalau mereka itu minta ampun. Jadi tidak ada namanya dosa besar kalau kita istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau kita tidak istighfar. Kemudian firman Allah diceritakan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata minta ampunlah olehmu kepada Tuhanmu, bahwasanya Allah itu Ghaffaro, sehingga mubalaghah, sangat mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan dari langit kepadamu adalah hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu diberikan amwalin. Dengan hujan itu kita dapat harta. Dengan hujan bisa tumbuh-tumbuhan kan? Misalnya kalau padi, kalau tidak ada hujan, mati apa enggak? Mati. Tanaman, sayur dan sebagainya kalau tidak ada hujan, mati. Dari mana air ini? Dari hujan. Insyaallah. Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwalin, dan kamu diberikan amwalin, beberapa harta, wa banina, dan diberikan anak-anak itu ya, karena ada hujan selapuna tumbuh ya, punti tetalat nganak ke pendek anak, karena ada roh hujan. Lawang tetalat nganak ke pendek anak, manusia tetalat nganak ke pendek ya. Ya, itu cuma kalau manusia itu yang hidup ditanam jadi mati. Itu biasa itu. Ya, itu. Kan gitu ya. Jadi kalau orang mau melahirkan anak, yang hidup ditanam tapi mati gitu. Nah, jadi itu fungsi hujan itu. Wabanin, tumbuh segala-galanya, bukan hanya induknya saja, tapi yang lain juga akan tumbuh juga. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dijadikan bagi kamu kebun-kebun. Ada namanya kebun kurma, kebun anggur, kebun, banyak kebun ya. Itu karena ada hujan itu. Wa ja'al lakum anhara, dan dijadikan kamu sungai-sungai karena adanya apa tadi? Hujan. Itu manfaat hujan. Tapi kalau terlalu banyak banjir seperti di Jakarta.
Atau di sini Pak ada banjir ya? Di mana banjirnya di sini? Sekotong. Di mana lagi? Ya. Ayat ini terdapat di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Fataubatu wal istighfar. 10 lagu ni. Lebih 15 baru ni. Kurang lebih 15 lagi. Fataubatu wal istighfaru. Tobat dan istighfar min kunuzil khairat, dari perbendaharaan kebaikan. Gudang kebaikan itu. Tobat dan istighfar. Wa min a'zamil abwabil qurubatil wal barakat. Dengan tobat dan istighfar itu paling besar pintu mendekatkan diri kepada Allah, pintu untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Banyak tobat, banyak istighfar. Abwabul qurubat, pintu dekat, pintu berkat. Sudah ngantuk anak-anak? Ngantuk? Hah? Masih itu? Ya. Nanti kalau menguap itu tolong ditutup mulutnya supaya jangan masuk setan ya. Wa min awsal wasaila jami' akhiratid dunya wal akhirah. Dengan tobat dan istighfar itu, dia adalah yang menyampaikan dia sebagai alat untuk kita semua kebaikan dunia dan akhirat. Kita akan memperoleh kebaikan dunia dan kita akan memperoleh kebaikan akhirat karena kita banyak tobat dan fa'alaikum, maka wajiblah atasmu. Rahimakumullah, mudah-mudahan kamu semua dirahmati oleh biluzumit taubati, dengan wajib bertobat, wal istighfar, banyak istighfar, ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang. Tsumma inna syaitan, bahwasanya setan, la'anahullah, dilaknat dia oleh Allah atau dikutuk, qad yakhda'u ba'dul aghbiya, dia telah menipu sebahagian daripada orang bodoh. Aghbiya namanya itu. Orang bodoh apa? Aghbiya. Siapa yang ditipu sama setan? Minal muslimin, daripada orang-orang Fayaqulu lahu, setan bilang sama orang bodoh itu, kaifa tatuba, kenapa kamu perlu tobat, katanya. Wa anta la ta'rif min nafsika, kamu kan belum kenal dirimu. At-tabatu ala taubati, apa kamu akan tetap jadi orang tobat, katanya. Wa kam tatuba tsumma ta'udu ila dzambi, berapa orang sudah tobat lagi kembali berdosa, kata siapa ini? Kata setan. Wa yalqa ali waswasin min hadzal jinsi, maka dia menjadi waswas, ragu. Sembahyang lemak, me tau nasib me, kadang teman neraka, wah me jalalah doang sembahyang. Nah. Itu kata siapa? Kata setan. Masih bajang nih, masih muda, coba dipuas-puasin aja, katanya. Falyahdharul muslimi wala yaktar, hindarilah godaan setan yang tadi terhadap orang Islam dan jangan tertipu. Wala ya'khuz bitazwirihi, jangan kamu ambil dosa-dosa itu, wa talbisihi, atau menggunakannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ma asarra min astaghfar, siapa yang terus istighfar, walau ada fil yawmi sab'ina maratan, walaupun dikembalikan dalam satu hari 70 kali. Berapa tobatnya kalau kita ini? 3 kali 5 berapa?
Nah itu, kalau Nabi tidak berdosa 70 sampai 100 dia istighfar. Kita yang berdosa cuma 3 kali. Itu pun kalau dia zikir. Kalau salam lalu lantas jalan itu tidak ada apa-apanya itu. Ternyata luar biasa yang namanya tobat ini. Wa 'alal 'abdi, dan kepada hamba ayatuba, bahwa dia bertobat. Wa yas'alu mir rabbih, dan mohon kepada Tuhannya al-i'anah, supaya kita ditolong, wa tasbit, supaya kita tetap menjadi orang yang istighfar. Summa inna ghalabatuhu nafsu 'alal 'udi ila dzambi. Kemudian mengalahkan dirinya akan kembali kepada dosa. Fayaglibu 'alal 'udi ila taubat. Biasakanlah diri kembali kepada berbuat taubat kepada Allah Subhanahu. Nah, ini keterangan daripada kitab Nasaihu, dan ya ada waktu lagi 5 menit ya anak, supaya sejam ya. Juga ada keterangan dalam satu kitab ini mengenai tentang bulan apa sekarang ini? Bulan Rajab ya. Ada daripada Yahya bin Mu'adz annahu qol. Ada walidha qila. Ada mengatakan begini. Rajabu litathhiril badan. Bulan Rajab ini tempat kita menyucikan badan dari segala bentuk dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Ada yang tidak saling tegur anak-anak nih? Ada? Angkat tangan coba. Siapa coba? Tak boleh itu. Ya. Ini tempat kita untuk menyucikan badan. Wa Sya'ban li tahthir qalbi. Bulan Sya'ban tempat kita menyucikan hati. Sucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Itu nanti bulan Sya'ban. Wa Ramadan tathhirur ruh. Nanti di bulan Ramadan tempat kita menyucikan ruh kita. Ya, jiwa kita. Jadi bulan Rajab tempat menyucikan apa? Badan. Bulan Sya'ban menyucikan apa? Hati. Bulan Ramadan menyucikan apa? Fa inna man yathurul badan fi Rajab. Siapa saja bisa suci badannya pada bulan Rajab, yathurul qalbi fi Sya'ban. Pasti akan suci hatinya nanti pada bulan Sya'ban. Wa may yathurul qalbi fi Sya'ban, barang siapa bisa menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban, yathurul fi Ramadan, maka rohnya akan bisa suci nanti pada bulan Ramadan. Fa illam yathur badanu fi Rajab, kalau tidak bisa suci badannya pada bulan Rajab, wal qalbi fi Sya'ban, hatinya bulan Sya'ban, famata yathuru, bagaimana akan bisa suci nanti rohnya pada bulan Ramadan. Lagi satu anak-anak, mungkin nanti ada sesi untuk tanya. Qala badul hukama, kata hukama, innar rajaba lil istighfari minadz-dzunub. Bulan Rajab ini tempat kita banyak-banyak istighfar dari segala dosa. Wa Sya'bana, dan Sya'ban li islahil qalbi minal uyub, ialah untuk memperbaiki hati kita dari segala sifat-sifat tercela. Kalau tidak salah itu 10 itu anak-anak. Di antaranya adalah takabur itu. Tidak boleh kita sombong, hasad, tidak boleh iri hati. Hasud, tidak boleh menghasut orang. Tidak boleh kita itu bersifat bakhil, kikir, itu kan. Tidak boleh kita bersifat gadab, tidak boleh kita marah, itu. Tidak boleh kita bersifat ujub, tidak boleh kita bersifat sam'ah. Nah ini, jadi di sini kita sucikan pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Makanya kita disuruh berdoa. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma barikli fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Nah, kemudian wa Ramadan li tanwiril qulub.
Jadi bulan Ramadan tempat kita mencahayakan hati. Wa lailatul qadari litaqurbi ilallah. Nanti malam Lailatul Qadar tempat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab bulan istighfar, bulan Sa'ban tempat menyucikan hati, bulan Ramadan tempat kita menyucikan roh. Bulan Ramadan itu tempat berjaya hati kita. Kemudian Lailatul Qadar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah antara lain, alhamdulillah kita sudah selesaikan mengenai tentang 7 macam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hidupkan. Sudah selesai. Itu 3 kali ya. 3 kali pertemuan. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan. Ini sudah jam 10 lebih hampir 15 menit. Silakan, ada yang nanya tuh. Terus beri salam, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juni Anggriani dari Grem. Dari Pondok Pesantren. Dari Pondok Pesantren Darun Najah Al-Falah. Ya, mau ditanyakan silakan. Saya ingin bertanya perjalanan nih kita tuh misalkan kita musafir atau kemilahan. Musafir dari sebuah tempat lalu ada perairan nih kita tuh. Nah, akhirnya itu apa kan? Misalnya kita uduk tayamum nih katakan deh. Nah sembayang, nah di tengah sembayang seni ke datuk hujan datang, sedangkan tayamum nih kan di terganggu dari air. Berambing hukum datuk. Oh, sudah tayamum. Lalu luntur tayamumnya dengan hujan begitu. Ya tetap boleh. Iya, lanjutkan. Masa lagi tayamum tuh? Gimana dapat kerpuk lagi? Kan saja, tidak hilang sifat tidak batal tayamumnya disebab dia hujan. Cuma yang membatalkan tayamum itu seperti yang membatalkan wudu itu. Ya. Jadi boleh dilanjutkan. Tidak perlu tayamum lagi ya. Ya, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya guna? Perkenalkan, nama saya Rania Rahayu. Ya. Dari Karangkelok, dari Ponpes Darun Najah Al-Falah. Ya. Saya ingin bertanya, Datuk, apakah mewarnai rambut termasuk tidak mengesahkan sholat? Bagaimana? Apakah mewarnai rambut termasuk tidak mengesahkan sholat? Oh iya. Warna rambut misalnya kalau dia suci enggak jadi masalah itu ya. Tapi kan bersemir gitu maksudnya, semir. Ya. Jadi semir itu yang boleh pakai semir itu anak-anak itu seorang istri supaya dilihat kelihatan muda sama suaminya gitu. Kalau yang perawan tidak boleh itu pakai semir itu. Apa niatnya coba pakai semir itu? Hah? Apa niatnya pakai semir yang masih muda-muda begini? Hah? Nah, bergaya itu kan akan menimbulkan sifat riya. Apa adanya saja itu dengar saya nih. Ya, cantik alami itu yang paling bagus. Nanti anak-anak itu kan kalau kamu punya suami itu ya, terus kamu sudah ubanan itu kan, jadi suaminya supaya enak dilihat, supaya jangan kasih yang lain, ganti yang lain nanti.
Itu supaya tetap senang, itu yang boleh. Yang kedua yang boleh itu yang pakai semir itu tentara yang sudah bubanan. Itu supaya musuhnya nanti kalau dia kelihatan ini sudah tentara sudah tua ini katanya, dia akan diduga-duga gitu. Tapi kalau rambutnya hitam itu kan kadang itu dulu bukan pakai hitam, yang merah dia pakai atau apa itu. Kalau sekarang kan semua anak muda kok pakai itu, dia cat-cat rambutnya itu. Kalau memang dia bagaimana itu kayak apa dia itu? Yang pakai itu yang diwarnai rambutnya itu dengan apakah seperti cat atau seperti apa dia? Saya tidak tahu itu. Kayak cat, kalau cat. Nah, kalau mirip cat itu nanti air tidak bisa masuk itu kan. Jadi mandinya tidak sah nanti. Itu. Sebaiknya jangan itu ya. Buat apa sih lalu dicat-cat rambutnya itu? Saya lebih baik melihat dia cantik alami bagi cantik polesan. Ya. Imitasi namanya itu. Ya. Tidak orislin. Sekarang ada orang hidungnya pesek dimancungin. Ya kalau sekedar pupur biasa-biasa aja tidak jadi masalah. Itu saja ada juga niatnya apa pakai pupur itu. Hanya nanti kalau punya suami itu bersoleknya anggun di tempat tidur, pakai parfum. Nah itu. Nindik mambun God. Ya, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Anis Fitriani dari Banyumulak, Kompester Jakarta. Apakah hukumnya berwudu ketika datang bulan, Datuk? Apa? Apakah hukumnya berwudu ketika datang bulan? Oh ya, ya waktu haid itu apa boleh wudu, ndak apa, silakan aja itu ya. Tuh, ya. Ya, siapa lagi? Yuyun, ayo Yuyun. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yun Anas dari Bila Kedit. Ya. Datuk, saya ingin bertanya, apakah hukumnya orang yang bertato terus dia bertaubat tetapi tidak menghilangkan tatonya? Oh iya. Tuh. Nah, jadi kalau orang bertato itu hukumnya haram. Yang bertato haram, yang mentato haram, yang minta ditato haram, yang antar orang bertato juga haram. Tuh ya. Semuanya insya Allah masuk neraka. Nah, bagaimana kalau dia sudah bertato terus tobat, dia tidak bisa menghilangkan tatunya, yang dimaaf saja dia itu. Ada ibu minadzambi kamal la dzambala. Orang yang tobat daripada dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Tapi tobatnya tobat nasuha, jangan ada nanti tobat kambuhan itu. Ya, karena orang tobat itu banyak itu. Ada tobat orang itu seperti pencuri. Tuh. Waktu dikejar sama yang punya harta, jatuh di kali atau apa, dia bilang astagfirullah. Nah itu kan, ini namanya tobat pencuri. Tuh. Ada orang seperti tobatnya orang beranak, ya, waktu melahirkan. Kalau tahu begini susahnya kita melahirkan, aku tobat sudah sama-sama dengan bapaknya, saya tidak mau nyetor. Nah, itu. Tapi ternyata kalau 40 hari sudah atau 3 bulan ya. Wah sembayang, wah anak-anak sembayang, tiliknya isi sembayang kan itu. Wah sembayang, wah senin atau mau nyetor lawan nah.
Itu artinya tobat melahirkan itu. Papan dengan udang tu milih tobat mulai mak ya kambuh malik. Ya ada namanya tobat sambal. Tahu tobat sambal? Waktu berujak. Wah, kah berujak si panas, ada yang kah panasan malik berujak. Nah, itu. Karena tobat sambal. Tapi tobat nasuha. Tobat nasuha itu 3 cirinya. Lidahnya tobat, badannya tobat, hatinya tobat. Itu namanya tobat nasuh. Jangan bicarakan dosa, jangan perbuat dosa, jangan pikirkan dosa. Itu namanya tobat nasuha. Itu. Kalau mulutnya saja itu ya seperti tadi itu tobat maling aja dia itu. Ada lagi? Kalau memang tidak ada, mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafiyan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma farzuqna fahma. Allahumma inna nasta'udu 'allamtana fa'allimna ma jahilna faddud lana inda hajatina ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' hadza jam'an marhumah wa tafarruqan ba'da hadza mutafarriqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghra. لجميع الحاضرات ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Hadanallah ila sabilil falah wa ila darin najah wal muwafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.